على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما واحكما رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد فأقول Hadratal Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para sepuh, semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsis Sumus, beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Tak lupa kepada senior kami Bapak Mudasir serta Bapak Sobirin serta orang tua kami Bapak Abdurrahman, Bapak Mito, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta orang tua kami Bapak Rustam, rekan-rekan semuanya sehijau senasib seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk, untuk bisa hadir di dalam majelis zikir yang mulia ini. Saudaraku rahimakumullah, ketika saya melihat teman-teman hadir duduk di majelis zikir, seringkali saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore guna untuk mengharap keriduan Tuhannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'anu." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala halaqul dzikri. Nabi bersabda, jika kalian menjumpai pertamanan surga maka bersenang-senanglah kalian, kata Nabi. Para sahabat lantas bertanya, wahai utusan Allah, apakah yang dimaksud dengan pertamanan surga itu? Baginda Nabi menjawab, pertamanan surga adalah kalangannya zikiran ini. Cocok sekali. Model duduknya sebagian ulama ahli hikmah berkata, inna lillahi jannatan fid dunya man dakhalaha taba 'aishuhu. Qila ma hiya? Qala majalis dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki surga di dalam dunia ini. Ada surga. Barang siapa yang memasukinya maka beruntung hidupnya. Hidupnya beruntung. Bagi siapa? Bagi yang memasuki surga dunia. Ditanyakan kepada beliau, apakah yang dimaksudkan dengan surga dunia itu? Maka beliau menjawab, surga dunia adalah majlis-majlis zikir. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim berpesan kepada putra, ya bunayya idza ra'aita qaman yadhkuruna Allah fajlis ma'ahum fa innaka in taku 'aliman yanfa'uka ilmuka wa in taku jahilan 'allamuka wa la'alla Allah yadlu 'alaihim bi
fi rahmatihi fatusibaka ma'ahum. Wa idza ra'aita qauman la yadhkuruna Allah fala tajlis ma'ahum fa innaka in taku 'aliman la yanfa'uka 'ilmuka wa in taku jahilan fayisidka khayyan wa la'allaha yatlu 'alaihim bisukhtihi fayusibaka ma'ahum. Kata Luqmanul Hakim berpesan kepada putranya, "Ger, wahai anakku, jika kau melihat sekumpulan orang-orang yang sedang berzikir mengingat Allah, maka duduklah bersama mereka. Karena sesungguhnya jika kau seorang alim, maka ilmumu bisa bermanfaat. Dan jika kau bukan orang yang alim, maka mereka bisa mengajarimu. Dan siapa tahu rahmat Allah turun atas mereka, kamu pun dapat mendapatkan rahmat bersama mereka. Dan jika kau melihat orang-orang yang tidak mau berzikir mengingat Allah, maka janganlah duduk bersama mereka. Alasannya, jika kamu seorang alim, maka ilmumu tidak bermanfaat, kurang manfaatnya apabila kembulannya dengan orang-orang yang tidak mau berzikir mengingat Allah. Apabila kau bukan seorang alim, maka akan bertambah kelalaianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa tahu kemurkaan Allah turun atas mereka, kamu pun dapat jatah dari kemurkaan Allah. Ikut kecipretan. Gara-gara apa? Gara-gara ngumpul dengan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertepatan saat itu kemurkaan Allah turun, des ya ikut kena, iya enggak? Salawat serta salam semoga tersanjungan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah gayanya santri, memang menirukan para kiai. Ayatnya dibaca, hadisnya iya, tidak lupa juga menukil perkataan-perkataan para ulama. Mohon maaf, saya mau bilang begini, tapi mohon maaf, jangan sampai di skip videonya ini, bahaya. Jadi menurut saya belum cukup hanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, belum cukup juga hanya dengan menyampaikan hadis-hadis Nabi tanpa menukil atau mengambil pernyataan perkataan para ulama. Kenapa? Kalau orang-orang semacam saya ini hanya mengambil atau membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, takutnya di dalam menafsir ayat belum beres, di dalam mensyarai atau menjelaskan hadis Nabi juga belum benar. Lalu apa yang jadi pegangan? Tetapi kalau disertai dengan menukil atau mengambil pernyataan, perkataan, pendapat para ulama, nah ini yang kita jadikan pegangan. Begitu, ya. Jadi jangan dulu cukuplah dengan Al-Quran, cukuplah dengan Al-Hadis, perkataan ulama. Ya Allah, memang boleh ya boleh mengatakan cukup dengan Al-Quran, cukup dengan Al-Hadis. Tetapi siapa? Orang-orang yang selevel dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Hasan Basri baru boleh mengatakan cukup dengan Al-Quran, cukup dengan Al-Hadis, tidak perlu mengambil, menukil perkataan para orang-orang semacam Jamal mau, ya, mau berlaga. Cukup dengan Al-Quran, cukup dengan Al-Hadis, tidak perlu membaca buku-buku, kitab-kitab karang para ulama. Ya kalau benar di dalam membaca tafsirnya, ya kalau benar di dalam membaca syarah atau penjelasan hadisnya. Makanya saya memiliki kitab-kitab hadis juga disertai dengan kitab-kitab hadis yang ada syarahnya. Artinya apa? Kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis. Begitu. Ya. Supaya kemungkinan untuk salah itu kecil. Karena memang kembali kepada para ulama. Jadi
orang semacam saya ini masih jiplak Mas Bila. Jiplak pun kadang masih kurang. Jiplak masih kurang. Aduh. Artinya masih kurang pas. Kayak fotokopi. Ada kalanya orang fotokopi itu bening, bersih, ada kalanya buram, kan kayak gitu gambarnya. Saya ini motokopi, ya, motokopi. Jadi sedikit cerita. Sekilas Imam Ghazali ini tidak atau belum berani hanya mengambil Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi beliau ini masih mengambil, menukil perkataan, pernyataan ulama-ulama sebelumnya. Makanya sama-sama memiliki julukan atau gelar mujtahid, orang yang memiliki kemampuan ijtihad, tapi gelarnya beda. Antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau empat ulama ini gelarnya mujtahid mutlak. Kalau yang lain-lain ya mujtahid, tapi ada tambahannya. Ada kalanya mujtahid fatwa. Artinya walaupun beliau ini memiliki kemampuan berijtihad, tetapi referensinya adalah karya atau buku-buku kitab-kitab ulama-ulama sebelumnya. Tidak hanya membaca Al-Qur'annya saja, Al-Hadisnya saja, tetapi juga membaca kitab-kitab ulama-ulama sebelumnya. Saudaraku rahimakumullah, sebaik saya hormati dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan sedikit ya. Sedikit ini tadi mukadimah. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih, masih dalam pembahasan seputar rukun salat. Kemarin kita sudah memasuki rukun salat yang kelima, yakni apa? Ruku. Sebelum saya membacakan materinya, terlebih dahulu saya akan melengkapi penjelasan yang pada pertemuan kemarin memang belum lengkap penjelasan saya. Ya, memang belum lengkap. Seperti contoh, saudara kita kemarin Mas Dedi menanyakan bagaimana kalau ada orang rukuknya begini nih. Ya, kemarin ya, rukuknya kayak gini. Pokoknya di bawah, gegernya naik, terus kepalanya dengar. Pertanyaannya bagaimana kemarin? Ya mungkin maksudnya sah atau tidak. Saya jawab ya. Jawabannya begini. Bagi orang yang mengetahui ruku yang model kayak gini, bisa membatalkan sholat dan dia memang sengaja melakukannya, maka batal sholat. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui kalau ruku model kayak gini tidak membatalkan sholat, maka sholatnya tidak batal. Tapi ya jangan dibantah. Kalau kayak gitu ngapain repot-repot ngaji fikih ya? Ya. Kalau nggak tahu sekalian maaf. Mau kayak gitu Mas Dedi, nggak usah ngaji lah. Soalnya ada teman saya bilang gini loh, Kang, saya nggak mau ngaji, nggak mau jadi orang pinter. Kenapa Mas? Katanya kalau orang pintar siksanya lebih pedih dibandingkan orang bodoh. Itu yang pertama. Kalau yang keduanya menjadi beban buat saya kalau jadi orang pintar, kata dia. Ya sudahlah, diam aja. Mau jawab kayak mana? Ya. Memang ya. Kita tidak tahu di mana. Dengan catatan kita masih mau belajar. Memang belum sampai pembahasan itu, atau sudah sampai tapi tidak paham umpamanya. Ini yang dimaaf ya. Berusaha ngaji tapi memang belum sampai pembahasan itu, atau sudah berusaha ngaji tapi nggak paham. Ini yang dimaaf. Kalau nggak tahunya karena memang nggak mau ngaji, double dosanya. Ini kan ada unsur sengaja juga namanya. Tidak tahunya disengaja. Bukan karena tidak tahu, karena tidak paham, atau memang pembahasannya belum sampai. Yang dimaaf adalah orang yang mau ngaji, tapi memang mungkin belum paham, atau mungkin pembahasannya belum sampai ke situ. Ini baru dimaaf. Jadi jangan kayak tadi ya Mas Dedi ya.
usah ngaji sisa lah. Kalau kata sekalian malah dimaaf, semua serba dimaaf. Yang kayak gitu. Ngaji kan fardu. Nggak mau ngaji berarti meninggalkan kewajiban. Hadisnya jelas kok. Udlubul ilma minal ahdi ilallah. Carilah ilmu dari masih. Pangkuan ibu masih dibedong sampai masuk ke liang lah. Bahkan ada hadis yang bahasanya istilahnya itu dibilang tegas-tegas. Udlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahru minan nar. Carilah ilmu. Walau di antara kamu dan ilmu berada terdapat lautan api. Ini menunjukkan apa? Koyo-koyo enggak ada alasan untuk tidak ngaji. Jadi cuma Cinere serpong enggak ada alasan. Ya, apalagi cuman gandul ya. Belum ada lautan api, ya. Belum ada. Insyaallah jalan Mas Bro. Insyaallah. Lagi kan ya? Ya, insyaallah yang berbeda ya. Ya Allah, saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Itu satu ya. Satu sudah jelas tadi ya. Saya lanjutkan. Kemudian kemarin ada pertanyaan dari saudara kita Mas Hanafi, bagaimana kalau ada orang ruku megang tangannya, pegangannya sampai ke betis. Saya baca memang di situ dihukumi makruh karena apa? Karena posisi kepala lebih turun. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidaklah wajib. Memegang lutut ini tidak wajib. Tetapi memang dihukumi sunnah. Jadi tidak sampai membatalkan sholat, tapi memang dihukumi makruh. Berbeda sama tadi ya, yang masih diperagakan. Itu bisa membatalkan sholat dengan catatan mengetahui kalau itu bisa membatalkan sholat. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi melanjutkan tentang pembahasan ruku dulu ya. Hal-hal yang disunahkan dalam ruku salah satunya adalah membaca tasbih. Sudah hafal semua. Kemudian yang disunahkan dalam ruku adalah mengangkat kedua tangan. Saya praktekkan ya, mengangkat kedua tangan. Jadi nggak dari awal, kalau dari awal mulai sholat ya kepanjangan ya. Ini langsung posisi. Jadi setelah kita membaca suratan selesai kan kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Jadi Allahu Akbar ya. Sunnah. Mengangkat kedua tangan ketika rukuk Jadi dalam sholat itu disunahkan mengangkat tangan ada 4 tempat. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Inda takbiratul ihram. Wa 'indal ruku'i wa 'indal i'tidali wa 'indal qiyami minat tasyahhudil awwal. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat atau 4 titik. Yang pertama saat takbiratul ihram, disunahkan mengangkat tangan. Yang kedua, saat hendak ruku. Mau ruku kayak gini. 2. Terus saat bangkit dari ruku mau tidak. 3. Yang keempatnya saat bangkit dari tasyahud atau tahiyat 4. Yang lain-lain tidak disunahkan. Tidak ya. Ngangkat tangannya sampai mana? Ngangkat tangannya. Pokoknya udah, kita nggak bermaksud salah menyalahkan ya. Tapi prinsip saya adalah yang namanya ibadah ya. Ibadah itu mesti ada pedomannya. Pedomannya karena kita mazhabnya Syafi'i, yang saya baca juga kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Jadi saya tidak membahas masalah orang-orang yang ngangkat tangannya kayak gini. Ya, saya nggak membahas. Walau alam, karena sampai saat ini memang saya belum sampai ke pembahasan itu. Ya mungkin juga itu madhab lain. Jadi yang saya perdalami memang madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i
mengangkat tangan itu sampai sini. Jadi ibu jari kita ini, ujung dari ibu jari kita ini kira-kira nih lurus sama cendil-cendil telinga kita ini. Makanya kadang-kadang saya secara nggak sengaja nyentuh kayak gini. Karena dalam otak saya selalu terngiang-ngiang ngepasin kayak gini. Jadi refleks nyenggol. Nah, ini ya. Terus posisinya juga ininya menghadap kiblat, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Tapi yang tepat adalah kayak gini. Allahu Akbar. Misalkan takbiratul ihram. Jadi ini adalah cara mengangkat kedua tangan. 1 saat takbiratul ihram, 2 saat ruku, 3 saat bangkit dari ruku menuju i'tidal, keempatnya saat bangkit dari tasyahud awal. Masalah yang kayak gini modelnya saya nggak ikut-ikut, saya juga nggak tiru-tiru karena saya ada pedomannya sendiri ya. Mazhab Syafi'i, kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Udah pokoknya ikut saja ya. Jelas kok. Nggak bisa cuman lihat-lihat misalkan ada orang sholat tuh begitu ikut lah. Ya, nah, saya Pak Islam ya. Nggak usah sekedar ikut. Ya. Boleh ikut asalkan mereka juga orang-orang yang melakukan seperti itu juga bisa menunjukkan keterangannya begini kayak ya. Tadi udah jelas dalam kitab-kitab bermadzhab Syafi'i semua kayak gitu, nggak ada yang lain-lain gitu ya. Jadi pokoknya kita mantapkan saja. Takutnya ada pertanyaan Pak Dokter, bagaimana? Ya udahlah, pokoknya kita nggak usah ngurusinnya model kayak gitu pokoknya ya. Takutnya nanti menjadi fitnah lah. Saya berusaha dalam mengaji ini nggak nyenggol kanan kiri lah, pengennya lurus lempeng ya, pengennya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya biar nggak bosan. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas boleh ya, boleh minta diperjelas Mas Bini. Tapi bukan pertanyaan, sebenarnya sama sebenarnya, cuman karena saya berpikir kayaknya orang seperti saya belum pantas untuk mempersilahkan. Monggo silahkan yang mau bertanya, silahkan bertanya, nanti saya jawab. Belum pede kayak gitu, makanya saya menggunakan istilah yang lain. Nanti kalau ada yang masih belum jelas silahkan ya, saya kasih waktu untuk minta diperjelas. Insya Allah kalau bisa langsung saya perjelas, kalau belum ya buat PR biasa ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan soal pembahasan ruku bagi orang yang sholatnya sambil berdiri. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau rukunya orang yang sholatnya sambil duduk? Ada pertanyaan nggak? Perlu diperagakan ya? Ya, batasannya nih, saya mesti maju sedikit, maju ya, maju sedikit. Kan dulu ada pembahasan bagi orang yang tidak mampu berdiri, sholatnya boleh dengan cara duduknya itu juga di situ disebutkan kaifa, terserah caranya seperti apa kita mau. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal adalah duduk iftirosh, artinya duduk seperti duduknya tahiyat atau tasyahud. Boleh juga duduk dengan duduknya tasyahud akhir juga boleh. Boleh juga dengan duduknya tarubu sila juga. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang paling utama adalah duduknya tasyahud awal. Duduk iftirosh kayak gini kan ya. Kita mempraktekkan tentang bagaimana caranya ruku bagi orang yang sholatnya sambil. Ini kan sudah posisi sudah selesai membaca Fatihah, sudah selesai membaca surat, dan kita hendak ruku. Ya biasa. Allahu Akbar. Sampai di mana batasannya? Wa qalluhu lil qa'idi, serendah-rendahnya, minimalnya rukunya
atau merunduknya orang yang sholatnya sambil duduk itu jidatnya berada di depan lutut. Jadi kayak gini minimalnya. Ini minimal ya, jadi jangan cuma kayak gini. Kayak gini saja boleh, tapi bagi orang yang tidak mampu melakukannya, mungkin sakit tulang. Namanya orang sholat sambil duduk kan mesti ada masalah kan? Ya, mesti ada masalah. Ini walaupun mungkin tadi ada masalah sehingga sholat sambil duduk, tetapi masih bisa melakukannya. Minimalnya kayak gini. Jadi jidatnya ini di depan lutut. Untuk sempurna lebih ke bawah lagi, mendekati sujud. Tapi jangan sampai menyentuh tempat sujud lagi. Ini sempurnanya rukuknya orang yang sholatnya sambil duduk. Sempurna. Tapi jangan sampai ini ruku. Ya, jelas ya? Ya jelas. Ada lagi yang mau diperjelas? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, diteruskan. Apa nanti? Di ujung pembahasan. Ya? Kalau untuk orang sakit di kursi roda, orang sakit di kursi roda, duduknya, rukuknya. Begini. Tadi kan memang minimalnya ya, posisi jidat mendekati atau di depannya. Tapi permasalahannya begini, semua itu berdasarkan jika ada kalimat jika mampu. Kalau bahasanya kalau memang tidak mampu, kemarin ada pembahasan sebelumnya, inhana maqduru, merkumpung merunduk sesuai dengan kemampuannya, kekuatannya. Memang tadi minimalnya seperti itu ya, terus sempurnanya juga sudah. Kan muncul pertanyaan bagaimana bagi orang yang memang bermasalah, artinya kondisi badannya tidak sehat. Ya semampunya. Kalau memang bisa, misalkan maaf posisi duduk nggak bisa memperagakannya, ini pakai kursi ya. Ya kalau memang bisa, tidak takut jatuh juga. Takutnya kan kalau kedudukan jatuh juga namanya di kursi. Ini masalah juga kan? Ya. Dan rata-rata orang yang sholat sambil duduk di kursi, yang saya lihat orang sudah sepuh. Ya. Jadi artinya isyarat semampunya. Yang penting juga merunduk. Sah. Nah ya. Apalagi? Kalau naik pesawat, Ustaz, kalau kita duduk ya sholatnya. Iya. Kalau naik pesawat, Iya. kan dia nggak sakit. Iya. Itu rukunya sama sujudnya. Ini kan posisinya kan di kendaraan. Ya. Posisinya di kendaraan. Pertama kalau memang sholatnya ini istilah sholat dihormatil waktu, ya sudah masuk waktunya, takutnya nanti kalau sampai turun juga sudah habis waktunya, kan sholatnya istilah dihormatil waktu. Kanggo menghormati waktu, walaupun nanti setelah sampai di tujuan kita tetap melaksanakan sholat itu namanya dihormatil waktu. Belum sampai tingkatan menggugurkan, ya. Tapi kita tetap diwajibkan Tetapi insya Allah sudah namanya menghilangkan atau menggugurkan dosa sebab meninggalkan sholatnya. Ya masalahnya kalau di kendaraan ini, kalau kita mau rukuk secara sempurna, namanya di kendaraan Pak Dokter, ya kan nggak tenang, ya kan? Ya. Posisi kita itu duduk, ya saya sih belum pernah naik pesawat, ya saya menggambarkan naik mobil saja lah, ya susah rasanya ya. Nah sekarang kembali lagi, rukuklah ya, semampunya, sampai mana, ya merunduk isyarat. Mentok depan. Mentok depan. Ya, ini untuk membedakan posisi berdiri, posisi ruku, posisi sujud. Biar ada bedanya. Ya, posisi
Berdiri kan kayak gini. Artinya posisi berdiri bagi orang yang sholatnya duduk sebagai penggantinya berdiri kan kayak gini, jejak misalkan. Nanti pas posisi ruku, karena di dalam perjalanan di pesawat atau di bus mungkin sulit sekali ya, sekedar berunduk. Biasanya saya kalau di bus juga begitu. Nggak mungkin lah sampai kayak gini, pasti kejelomor. Iya, 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 ya semampunya, ya. Pokoknya dalam kondisi-kondisi urgent kita lakukan semampunya, tapi jangan sampai kita meninggalkan begitu saja. Supaya kita masuk golongannya orang-orang yang selalu memperhatikan waktu sholat, masuk golongannya orang-orang yang tidak lalai berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sulit. Otomatis dalam keadaan sulit kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Dikit lagi apa? Dikit lagi. Lanjut tidak? Nah? Kalau sholat hormati waktu itu biasa itu baca doanya biasa kayak orang sholat. Ya namanya sholat dihormati waktu. Biasa kayak sama, cuman niatnya. Ya usoli dihormati waktu zuhri misalkan. Aku niat sholat kanggo menghormati waktu zuhur. Kan kayak gitu ya. Niatnya. Itu dalam keadaan kadang-kadang udah batal gitu ya. Juga dalam keadaan batal, dalam keadaan hadas, dalam keadaan toharoh, lakukan saja ya. Dulu ada pembahasan dalam bab toharoh ya, itu sudah pernah disinggung. Ya, sekalipun saat berada di dalam kendaraan kita tidak memiliki toharoh, sementara kalau kita nunggu sampai bus ini berhenti, kendaraan kita sampai waktunya besar kemungkinannya namanya juga dihormati waktu. Nanti tetap bodoh masalahnya ya. Jadi sholatnya belum gugur, tetapi dosanya ya gugur. Karena masuk golongannya orang-orang yang memperhatikan waktu sholat, masih tetap berzikir juga, ingat ya, ingat dengan zikir, ingat dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang 10. Tadinya mau saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan sedikit lagi ya, biar tambah. Wasadisu at-tuma'ninatu. Rukun sholat yang keenam adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah wa ya sukunun ba'da harokati. Bisu yastaqiru kullu mudwin mahallahu biqadri subhanallah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah adalah diam. Diamnya kapan? Diamnya setelah ada gerakan. Dari berdiri menuju ke ruku, sudah sampai posisi ruku, tak diam. Ya. Seluruh anggota tubuhnya kullu mudwin, semua diam hantam. Berada mahalahu, berada di posisinya masing-masing. Ya. Yang betis cecek, yang punggung lurus, ya. Tangannya berada di lutut dan seterusnya. Pandangannya ke tempat sujud. Jadi berada di tempatnya masing-masing. Ukurannya berapa lama? Biqadri subhanallah, sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Sudah dihitung tuma'ninah. Enggak sampai 1 menit Mas Toha. Berapa lama baca subhanallah? Nah, tapi ya anggota badannya tenang dulu, jangan Allah liman hamidah. Belum sampai tuma'ninah. Belum sampai tuma'ninah. Walau sebentarnya sampai diamlah, sampai Jadi tuma'ninah juga salah satu rukun sholat. Karena salah satu rukun sholat,
berarti tumakninah tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau tumakninah ditinggalkan bisa membatalkan sholat. Itu sebabnya sebagian ulama-ulama yang tegas-tegas, yang ketat, ya menyinggung masalah tarawih, jangan terlalu cepatlah, takut nggak ada tumakninahnya. Banyak ulama yang menyampaikan kayak gitu. Ya cepet-cepet, tapi cepetnya udah kebangetan cepetnya. Ya. Masalah yang melakukan gerakan sangat cepat, ya monggo. Ya. Mereka pasti punya dalil, ya. Mereka pasti punya argumen. Tapi buat kita ya jangan tiru lah. Singkat-singkat, cepet-cepet, tapi ya harus ada tumakninah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ini tadi ada amanah dari Mas Zen, mohon doanya ya untuk putranya yang pertama Muhammad Rizik Zain, ini sedang berulang tahun, mohon didoakan. Doanya katanya supaya jadi orang yang senang ngaji. Dah nggak melumur ya. Kita hadiah Fatihah dikhususkan untuk Muhammad Rizik Zain bin Zainuri Yusuf dan umumnya untuk putra-putri kita semua ya. Al-Fatihata ila arwahi wa zati wa qula'i wa qulubi awladina syawlila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berkahnya bacaan surat Fatihah yang baru saja kita baca bersama-sama, dengan berkah majlis zikir, majlis ta'lim, majlis sholeh ini, semoga putra-putri kita semua menjadi putra-putri yang soleh, solihah, akhlakul karimah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Hadiah Fatihah sekali lagi untuk istri-istri kita. Biasanya kalau minggu pagi hadiah Fatihah untuk istri-istri kita. Al-Fatihata ila arwahi wa azzati wa qula'i wa qulubi azwajatina syu'li lahunna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan berkahnya baca surat Fatihah yang baru saja kita baca bersama-sama, semoga istri kita semua menjadi istri yang solihah, menjadi istri yang sabar menghadapi segala keadaan kita. Lagi senang juga sabar, lagi susah juga sabar, dan sabar juga ngurusin anak-anak kita, mendidik anak-anak kita semua ya. Satu kali lagi nih hadiah membaca Fatihah untuk segala hajat kita ya. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang hendak kita bacakan bersama-sama, apa yang jadi hajat kita, baik itu urusan dunia, agama dan akhirat, hajatnya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa liqadi hajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya seringnya kalau berdoa habis sholat biasanya yang seringnya nggak boleh ketinggalan doa untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak, dan untuk anak saya dari dulu ya. Dari dulu memang mulang haji. Jadi saya menirukan simbah al-mahful Haji Abdullah Masuki
ketika beliau berdoa sering saya dengarkan sampai saya hafalkan, Allahumma ij'alna wa talamizana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahli kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya ya Allah jadikanlah kami, jadikanlah murid-murid kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi golongannya orang-orang yang berilmu, menjadi golongannya orang-orang yang ahli kebaikan, menjadi golongannya orang-orang yang ahli kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alias senang di zikir dan mati dalam keadaan husnul khotimah tentunya ya. Ini doa yang seringkali beliau bacakan ketika selesai sholat. Jadi ya insya Allah saya merasa punya murid orang dari masih di kampung ya, ngajar TPQ ada 5 tahun, di pesantren juga iya ya, saya merasa bertanggung jawab untuk mendoakan ya tadi doanya ya, lamaj'alna wa talamizana wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa min ahli kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doa juga yang saya hafalkan, menirukan guru saya Al-Maghfurullah Abdullah Mas. Ini barangkali yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hadapan saudara-saudara sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.